Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Maret 2022, Selasa, Pekan Prapaskah kedua, disusun oleh Frater Anton Moa SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Keselarasan antara ucapan dan tindakan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan orang banyak dan para muridnya untuk menuruti dan melakukan segala ajaran yang diberikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Akan tetapi, Yesus juga menegaskan satu hal penting, yakni bahwa para murid dan orang-orang tidak boleh meneladani segala tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, sehingga mereka mempunyai kuasa untuk mengajar, dan dasar ajaran mereka adalah perintah Allah yang diajarkan oleh Musa. Hal inilah yang membuat ajaran mereka memperoleh kebenaran dalam Allah. Akan tetapi mirisnya adalah segala tindakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat bertentangan dengan ajaran dan hukum yang mereka bebankan kepada orang lain. Kenyataan inilah yang diwanti-wanti oleh Yesus agar para murid dan orang banyak yang mengikuti Dia tidak meneladani segala tindakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang munafik yang mencari pujian dan kemuliaan dari orang banyak.
Pencinta Sang Sabda yang terkasih, melalui penginjil Matius, Yesus mengajarkan kepada kita semua, para murid-Nya, untuk menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, antara ucapan dan tindakan. Keselarasan antara hal-hal baik yang keluar dari mulut dengan tindakan yang kita lakukan adalah tantangan bagi setiap kita para pengikut Yesus. Mengajar dan meminta orang melakukan hal-hal baik seperti memberi ampun, jujur, setia, bersolider dengan yang lemah dan menderita, bersikap adil dan penuh kasih, itu mudah. Tetapi kita membutuhkan usaha dari luar untuk bisa melakukannya. Disinilah letak kebajikan Kristiani. Kebajikan Kristiani tidak dilihat dari seberapa sering kita berkata baik dalam hidup kita sehari-hari, tetapi dilihat dari apa yang baik dan benar yang kita lakukan secara konkret. Santo Yakobus Rasul pernah berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka marilah kita semua di masa Prapaskah ini meningkatkan perbuatan baik kita sebagai wujud iman kita akan Kristus, sehingga iman akan Kristus hidup dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, bantulah kami untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatan, ucapan dan tindakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga di masa Prapaskah ini, kami semakin disucikan oleh amal bakti dan perbuatan-perbuatan baik kami kepada sesama. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai baju